Lelaki tua itu berdiri mematung di depan pagar besi setinggi 2 meter. Di tangannya, ia memeluk tas kain lusuh berisi baju-baju lama yang mulai berjamur. Dari balik kaca jendela rumah mewah itu, anak kandungnya sendiri menarik gorden dengan kasar, menutup pintu rapat-rapat seolah sang ayah adalah wabah yang harus dihindari. Ia tidak tahu bahwa di balik penampilan gembel ayahnya, tersimpan sebuah dokumen rahasia yang dalam satu malam bisa meruntuhkan seluruh kekayaan dan harga diri anak-anak durhaka itu. Inilah kisah tentang strategi dingin seorang ayah yang sedang menyiapkan pembalasan paling sistematis untuk anak-anaknya sendiri. Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat di mana setiap cerita memberi kita cermin untuk melihat kedalaman hati. Kadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling tega menorehkan luka. Namun, apakah dendam adalah jawaban, ataukah ada cara lain untuk memberi pelajaran yang tak terlupakan? Sebelum kita masuk ke dalam kisah penuh emosi, penyesalan yang terlambat, silahkan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Angin senja itu, yang kini terasa begitu dingin menusuk tulang, bukan lagi hanya sekadar bisikan di telinga, melainkan sebuah jeritan yang mengoyak jiwa. Kemarin, ia hanya berbisik tentang kerutan di dahiku. Hari ini, ia membawa serta aroma tanah basah dan debu rumah yang akan segera jadi kenangan. Di tanganku, selembar kertas berwarna merah bukan sekadar peringatan dari bank, melainkan surat perpisahan dari rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan harapan. Aku tak menangis, karena air mataku sudah lama kering demi membasuh jalan kesuksesan anak-anakku yang kini, entah mengapa, lupa arah pulang. Dinding-dinding usang ini, setiap retakannya adalah sebuah kisah. Kisah tentang tangisan bayi, tawa riang kanak-kanak, dan bisikan impian yang kuucapkan di sajadah lusuh. Sajadah itu, yang kini terlipat rapi di sudut kamar, adalah saksi bisu betapa aku tak pernah berhenti menengadahkan tangan, memohon pada langit agar mereka tak pernah merasakan pahitnya hidup seperti aku. Aku memohon agar mereka bisa terbang setinggi-tingginya, meraih bintang yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Mereka terbang, mereka meraih bintang. Tapi di ketinggian itu, mereka melupakan bumi tempat mereka berpijak, melupakan tangan yang pernah menopang langkah pertama mereka. Aku masih ingat, di balik jendela ini, aku sering berdiri menatap kebun kecil di halaman. Dulu, tempat itu ramai dengan suara tawa Roni, Risma, dan Rangga. Roni, dengan kecerdasan dan ambisinya yang membara, selalu berjanji akan membangunkan rumah yang lebih megah untukku. Risma, dengan kelembutan dan cita-citanya menjadi seorang dokter, selalu berkata akan merawatku hingga akhir hayat. Dan Rangga, si bungsu yang polos, hanya akan memelukku erat, seolah tak ingin melepaskan. Sekarang, di antara mereka bertiga, hanya Rangga yang masih menggenggam janjinya erat-erat, meski di sisa-sisa kemiskinannya. Sertifikat rumah ini, yang kini menjadi jaminan atas hutang yang tak pernah ku tahu, adalah bukti nyata betapa rapuhnya kepercayaan seorang ayah. Anak sulungku, Roni, tanpa berterus terang, telah menjadikannya tonggak bagi ambisinya yang tak terbatas. Aku tak marah, hanya hampa. Bagaimana mungkin sebuah jaminan yang seharusnya menjadi benteng terakhir masa tuaku, kini menjadi palu yang meruntuhkan segalanya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, bagai lebah yang kehilangan arah, meninggalkan sengatan perih di setiap sudut ingatan. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit, seolah ikut merasakan kesedihan yang tak terucap. Aku duduk di beranda, menatap kosong ke kegelapan. Sebuah foto usang tergenggam erat di tanganku. Potret keluarga kami yang masih utuh, penuh senyum.
Di sana ada Roni yang tersenyum bangga, Risma yang memelukku erat, dan Rangga yang dengan lugunya bersembunyi di balik kakiku. Mereka adalah duniaku, napas kehidupanku. Dan kini, dunia itu perlahan runtuh, menyisakan puing-puing hati yang remuk redam. Rumah ini akan disita Pak Ujang. Suara petugas bank itu masih terngiang. Sebuah kalimat sederhana, namun mampu meruntuhkan seluruh fondasi hidupku. Aku hanya mengangguk, tanpa kata. Apalagi yang bisa kukatakan? Untuk siapa lagi aku berjuang? Aku hanya berharap, di tengah kemewahan dan kesibukan mereka, anak-anakku masih mengingat bahwa ada seorang ayah tua yang pernah mengorbankan segalanya, bahkan hingga tak punya apa-apa lagi. Selembar sajadah lusuh dan kenangan pahit yang takkan terhapus. Sebuah doa lirih terucap. Semoga kalian bahagia di atas reruntuhan ini. Semoga kalian bahagia di atas reruntuhan ini, bisikku lirih. Membiarkan kalimat itu terbang bersama angin malam yang kian mendingin. Tanpa tahu apakah langit akan membawanya sampai ke telinga anak-anakku, atau hanya akan mengendapkannya di tanah yang sebentar lagi bukan lagi milikku. Aku menarik napas panjang, mencoba menghirup aroma kayu tua dan debu kenangan untuk terakhir kalinya. Di bawah temaram lampu bohlam yang berkedip sekarat, aku mulai memasukkan sisa-sisa hidupku ke dalam sebuah tas kain usang. Tidak banyak yang kubawa, hanya beberapa helai baju, selembar sajadah yang tepiannya sudah mulai berjumbai, dan bingkai foto retak yang menyimpan senyum masa kecil mereka. Lantai papan ini berderit setiap kali aku melangkah, seolah ia pun ikut mengeluh, memohon agar aku tidak pergi. Namun, apa daya seorang lelaki tua yang tenaganya telah habis diperas waktu. Aku teringat bagaimana tanganku sendiri yang memaku kayu-kayu ini puluhan tahun silam. Bermimpi bahwa rumah ini akan menjadi pelabuhan terakhir tempat anak cucuku berkumpul saat Idul Fitri. Kini, pelabuhan itu telah karam sebelum badai benar-benar usai. Sertifikat yang digadaikan Roni bukan sekedar kertas di mata bank, melainkan harga diri yang ia gadaikan tanpa permisi. Aku melangkah keluar pintu, menguncinya dengan tangan yang gemetar. Kunci logam itu terasa sangat berat, seberat kenyataan bahwa besok pagi, orang-orang berseragam akan datang menempelkan segel di dinding ini. Aku berdiri di halaman, menatap pohon mangga yang dulu ditanam Roni saat ia baru masuk sekolah dasar. Pohon itu kini tinggi menjulang, namun buahnya tak pernah lagi aku rasakan, karena ia selalu lebih dulu dipetik oleh orang lewat. Sama seperti anak-anakku, mereka tumbuh tinggi dan besar, namun keberadaan mereka tak lagi bisa kurai. Jalanan kampung sudah sepi. Hanya suara jangkrik yang menemani langkah pincangku menuju jalan raya. Aku tidak tahu harus kemana. Ingin rasanya aku mengetuk pintu rumah Roni yang megah di pusat kota. Namun bayangan tatapan istrinya yang tajam dan dingin membuat nyaliku menciut. Roni yang sekarang bukan lagi Roni yang dulu menangis minta dibelikan buku gambar. Ia adalah Tuan Roni, pengusaha sukses yang rumahnya dijaga oleh pagar besi tinggi dan tatapan curiga para penjaga. Mungkin ke tempat Risma, batinku mencoba mencari secercah harapan. Risma, anak perempuanku yang cantik, yang kini gelarnya berderet panjang sebagai dokter spesialis. Namun setiap kali aku menelpon, suaranya selalu terdengar seperti orang yang sedang dikejar waktu. Sabar ya Pak, Risma sedang praktek. Atau, aduh Pak, Risma sedang ada seminar di luar negeri. Kata-kata itu seperti dinding kaca. Aku bisa melihatnya, tapi tak pernah bisa menyentuhnya.
Ia adalah dokter yang menyembuhkan banyak orang, namun sepertinya ia tak punya obat untuk kerinduan ayahnya sendiri. Aku berhenti di sebuah halte bus yang kosong. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, aku duduk memeluk tas kainku. Hatiku terasa hampa, seperti sebuah sumur tua yang telah kering kerontang. Aku merasa seperti gembel di tanah kelahiranku sendiri, terusir oleh ambisi darah dagingku sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip dengan sombongnya, seolah menertawakan nasibku yang malang. Di halte sunyi inilah, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku telah membangun istana untuk mereka, namun lupa menyisakan satu pojok kecil untuk tempatku bersandar di masa tua. Sebuah kebenaran pahit yang kini memaksaku berdiri di persimpangan jalan dengan kaki yang tak lagi sanggup menopang beratnya rasa malu. Malam kian larut, dan dingin mulai merayap maik dari aspal, menusuk persendianku yang rentah. Aku menatap saku kemejaku yang lusuh, mencari sisa-sisa lembaran uang yang tak seberapa, cukup untuk ongkos angkutan menuju rumah Roni. Dalam hati, aku masih mencoba memupuk sekerumput prasangka baik. Mungkin, jika ia melihatku berdiri dengan tas kain ini, nuraninya akan terbangun dari tidur panjangnya. Angkutan kota yang kunaiki membawaku melewati deretan gedung tinggi yang seolah ingin mencakar langit, hingga berhenti di depan sebuah kompleks perumahan dengan gerbang menjulang. Di sini, udara terasa berbeda. Harum bunga taman dan aroma kekayaan yang asing bagi hidupku. Aku melangkah perlahan menuju rumah bernomor 12, rumah Roni. Pagar besinya begitu kokoh, dicat hitam pekat dengan ukiran emas yang angkuh. Aku menelan ludah, tanganku yang gemetar ragu-ragu menekan bel kecil di samping pagar. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga berseragam muncul dengan tatapan penuh selidik. Dari balik jeruji besi, ia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah aku adalah debu yang tak sengaja terbawa angin ke lantai marmer mereka. "Cari siapa, Pak?" tanyanya dengan nada ketus yang membuat jantungku berdenyut perih. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku terasa kaku. "Saya ayahnya Roni. Saya ingin bertemu anak saya," jawabku pelan, hampir menyerupai bisikan. Penjaga itu mengerutkan kening, tampak ragu. Namun kemudian ia masuk ke dalam. Aku menunggu di trotoar, memeluk tas kainku erat-erat. Melalui celah pagar, aku melihat sebuah mobil mewah terparkir rapi di garasi yang luas. Tak lama, pintu utama rumah itu terbuka. Roni muncul dengan kemeja sutra yang licin, didampingi istrinya yang tampil elegan dengan perhiasan yang berkilau di bawah lampu teras. Namun, langkah mereka terhenti di undakan tangga. Tak ada lari kecil untuk memelukku, tak ada sapaan hangat yang menyejukkan batin. Roni menatapku, tapi matanya tidak memancarkan rindu. Matanya memancarkan kegelisahan, seolah kehadiranku adalah aib yang tiba-tiba muncul di tengah pesta. Ia membisikkan sesuatu kepada istrinya, yang kemudian memalingkan wajah dengan ekspresi jijik sambil menutup hidung. Dadaku terasa seperti dihantam palu godam. Apakah aroma kemiskinanku begitu menyengat hingga ia lupa bahwa dari darahku jugalah ia berasal? Roni berjalan mendekat, namun ia tetap berdiri di balik pagar, tidak membukakannya untukku. "Bapak, kenapa datang ke sini dengan keadaan begini? Roni sedang ada tamu penting di dalam," ucapnya dengan nada yang rendah namun tajam. Suaranya tidak lagi seperti Roni kecilku yang dulu merengek minta digendong. Kalimatnya dingin, sedingin marmer di lantai rumahnya. Aku menatap wajahnya, mencari-cari sisa kasih sayang di sana. Namun yang kutemukan hanyalah ketakutan akan penilaian orang lain terhadap sosok ayah yang kini terlihat seperti gembel. Di balik punggungnya, pintu rumah mewah itu tetap tertutup rapat. Seakan-akan seluruh dunia telah sepakat untuk mengasingkanku ke dalam sunyi yang paling dalam. Memaksaku mundur perlahan dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku membalikan badan tanpa sepatah kata pun, membiarkan bayanganku memanjang di bawah lampu jalan yang seolah ikut menunduk malu. Roni, anak yang dulu kubela mati-matian saat ia menangis karena kalah bermain, kini adalah orang asing yang lebih takut pada noda di lantai marmernya daripada luka di batin ayahnya. Dengan sisa tenaga yang menyerupai api lilin ditiup angin,
Aku menyeret kakiku menuju rumah Risma. Harapanku masih tersisa sedikit padanya. Bukankah anak perempuan biasanya memiliki sudut hati yang lebih lembut untuk ayahnya? Risma adalah dokter. Ia terbiasa menyembuhkan luka fisik. Tentu ia tahu cara membalut luka di hati. Namun saat aku tiba di depan rumahnya yang asri dan berpagar putih, suasana sunyi yang mencekam kembali menyambutku. Aku menekan bel, dan tak lama kemudian Risma muncul dari balik jendela kaca yang besar. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang mewah. Namun saat melihatku berdiri di sana dengan tas kain kumal, ia tidak segera membukakan pintu. Ia justru mengambil ponselnya dan menelponku. Meski jarak kami hanya terpisah beberapa meter dan sebuah jeruji pagar. "Pak, kenapa malam-malam begini ke sini?" Suaranya di telepon terdengar seperti mesin yang tidak memiliki rasa. Risma baru saja pulang dari rumah sakit. Risma lelah sekali. Kenapa tidak ke rumah Roni saja? Dia kan anak sulung. Sudah sewajarnya dia yang mengurus bapak. Aku menatapnya dari balik pagar. Ponsel tua di tanganku terasa panas di telinga. Rumah kita sudah disita, Risma. Bapak tidak punya tempat tinggal lagi, ucapku. Suaraku parau, pecah di udara malam yang lembab. Risma menghela napas panjang. Sebuah desahan yang terdengar seperti beban yang sangat berat. Duh, Pak. Risma juga sedang banyak cicilan. Alat praktek Risma, biaya pendidikan Vivian, semuanya mahal. Bapak tahu sendiri kan gaya hidup di sini? Kalau Bapak tinggal di sini, siapa yang akan mengurus Bapak? Risma tidak punya pembantu yang bisa menjaga orang tua. Ia kemudian merogoh saku gaunnya, mengeluarkan selembar uang dan menyelipkannya melalui celah pagar, menjatuhkannya ke tanah tanpa sedikit pun menyentuh tanganku. Ini ada uang sedikit untuk ongkos dan makan. Besok, Risma carikan alamat panti jompo yang bagus. Sudah ya Pak, Risma butuh istirahat. Uang itu terjatuh di atas debu, persis di depan kakiku yang gemetar. Aku tidak mengambilnya. Aku hanya menatap wajah anak perempuanku yang kini tertutup oleh tirai gorden yang ditarik dengan cepat. Klik. Suara kunci pintu otomatis itu terdengar seperti vonis mati. Di bawah naungan bulan yang kini tertutup awan hitam, aku menyadari bahwa pengkhianatan paling menyakitkan bukanlah dari musuh, melainkan dari senyum manis anak-anak yang dulu kau suapi dengan penuh cinta. Namun kini memandangmu tak lebih dari sekadar sampah yang mengganggu pemandangan indah mereka. Aku membiarkan uang itu tergeletak di tanah, membiarkannya dicumbui debu jalanan. Karena harga diriku tak bisa dibeli dengan selembar kertas yang dilempar tanpa rasa hormat. Dengan tas kain yang terasa kian berat membebani bahu rentaku, aku berjalan menjauh dari pagar putih itu, menjauh dari anak perempuanku, yang kini terasa lebih jauh dari bintang di langit. Malam itu, peradaban kota terasa begitu angkuh. Lampu-lampu jalan bersinar terang, namun hatiku berada dalam kegelapan yang paling pekat. Di sebuah hal tersunyi, yang hanya ditemani embun, aku duduk termenung. Bayangan masa lalu melintas seperti film bisu. Bagaimana aku rela hanya makan nasi garam asalkan Roni bisa membeli buku teks. Atau bagaimana aku rela bekerja lembur di bawah terik matahari agar Risma bisa mengenakan jas dokter yang putih bersih. Ternyata, jas putih itu kini telah menutupi hatinya dari rasa iba kepada ayahnya sendiri. Pikiranku melayang kepada Rangga, si bungsu yang selalu kuanggap paling tertinggal. Ia tidak pintar di sekolah, ia tidak memiliki gelar mentereng, dan hidupnya hanya dihabiskan di atas perancah bangunan dengan debu semen yang melekat di kulitnya. Aku ragu untuk mencarinya. Bagaimana mungkin aku, seorang ayah, akan menambah beban hidup anaknya yang bahkan untuk makan esok hari saja harus memeras keringat hingga kering. Namun, di kota yang luas ini, hanya namanya yang masih tersisa di dalam hatinya yang terluka. Tanpa sadar, kakiku membawaku menuju pinggiran kota, tempat gang-gang sempit saling berhimpitan, dan bau selokan menusuk hidung. Di ujung sebuah lorong gelap,
Aku menemukan sebuah gubuk kecil berdinding papan yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah kontrakan Rangga. Aku berdiri ragu di depan pintunya yang reot. Inikah akhir dari perjalananku? Menetuk pintu kemiskinan setelah diusir dari istana kemewahan? Aku memberanikan diri mengetuk pintu kayu itu. 3 kali ketukan yang lemah, namun terdengar sangat nyaring di kesunyian malam. Tak lama, pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Rangga berdiri di sana, hanya mengenakan kaos singlet yang kusam dan celana kain yang robek di bagian lutut. Wajahnya terlihat lelah. Sisa-sisa semen masih terlihat di sela-sela kukunya. Ia tertegun. Matanya membelalak menatap sosokku yang lusuh dan basah oleh embun. "Bapak?" Suaranya pecah. Bukan karena marah, melainkan karena getaran emosi yang dalam. Ia tidak bertanya mengapa aku datang. Ia tidak bertanya di mana saudara-saudaranya yang kaya. Dengan tangan yang kasar dan pecah-pecah karena beban bangunan, ia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aroma keringat dan debu semen dari tubuhnya terasa jauh lebih wangi daripada parfum mahal di rumah Roni. Di dalam kontrakan yang sempit itu, aku merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Sebuah kehangatan yang tulus, sebuah keputusan rahasia yang mulai tumbuh di lubuk hatiku, bahwa di sini, di tempat yang paling rendah ini, aku akhirnya menemukan jalan pulang yang sesungguhnya. Rangga menuntunku duduk di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di atas lantai semen. Tak ada kursi jati, tak ada pendingin ruangan, hanya ada sebuah kipas angin kecil yang berputar dengan suara parau, mencoba mengusir gerah yang mengepung ruangan berukuran 3 kali 3 meter itu. "Bapak kenapa tidak bilang kalau mau datang? Rangga bisa jemput pakai motor tua Rangga," ucapnya sambil berlutut di depanku, membuka sepatuku yang sudah jebol ujungnya. Istrinya, Anti, terbangun dari tidurnya yang gelisah di pojok ruangan. Ia tidak mengeluh karena tidurnya terganggu. Dengan mata yang masih mengantuk, ia tersenyum tulus dan segera beranjak ke dapur kecil yang hanya dibatasi oleh selembar kain lusuh. "Bapak tunggu sebentar ya, Anti buatkan teh hangat dan sisa nasi goreng tadi sore," katanya lembut, tanpa ada nada keberatan sedikit pun. Aku menatap Rangga, anak yang dulu sering kuhina secara halus karena ketidakmampuannya di sekolah. Tangan yang kini memijat kakiku yang pegal adalah tangan yang setiap hari memanggul sak semen seberat puluhan kilogram. Namun, di tangan yang kasar itu, aku tidak menemukan kekakuan hati, seperti yang kutemukan pada kakak-kakaknya. "Rumah Bapak sudah tidak ada, Rangga. Masmu dan Mbakmu, mereka tidak bisa menerima Bapak," bisikku. Air mata yang kutahan sejak di rumah Roni akhirnya luruh juga, jatuh tepat di pundak Rangga. Rangga terdiam sejenak. Genggamannya pada kakiku mengerat. Ia tidak mencaci kakaknya, tidak pula mengutuk keadaan. Ia hanya mendongak, menatapku dengan mata yang jernih namun penuh tekad. "Bapak jangan bicara begitu. Selama Rangga masih punya napas, selama Rangga masih bisa memanggul batu, Bapak punya rumah di sini. Biarpun sempit, biarpun atapnya bocor kalau hujan, ini rumah Bapak juga." Kalimatnya sederhana, namun bagiku, itu adalah kidung paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Namun, di tengah keharuan itu, sebuah keputusan besar mulai mengkristal di benakku. Aku tidak akan membiarkan anak bungsuku ini terus-menerus diinjak oleh kemiskinan dan dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya yang congkak. Aku memang kehilangan rumah, tapi aku tidak kehilangan akal. Di dalam tas kain usangku, terselip sebuah rahasia yang bahkan Roni dan Risma tidak tahu. Sebuah wasiat lama dan dokumen tanah di pinggiran kota yang dulu dianggap tak berharga, namun kini menjadi incaran para pengembang besar. Malam itu, saat Rangga dan Anti terlelap dalam kelelahan mereka, aku duduk bersandar di dinding yang lembab.
Aku menatap mereka dengan tatapan yang tajam dan dingin. Strategi mulai kususun. Aku akan tetap menjadi gembel di mata dunia untuk beberapa saat lagi, membiarkan Roni dan Risma menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya sampai ke titik terendah. Aku akan melihat sejauh mana kesombongan akan membawa mereka, sebelum aku menarik karpet dari bawah kaki mereka. Keputusan rahasia ini adalah awal dari sebuah pelajaran besar. Sebuah strategi dingin dari seorang ayah yang telah habis kesabarannya. Dan aku akan memulainya dengan tetap diam dalam balutan kehinaan ini. Pagi harinya, saat matahari mulai menyelinap melalui celah-celah dinding papan, aku melihat Rangga sudah bersiap dengan pakaian kulinya yang penuh noda semen. Ia meletakkan selembar uang Rp10.000 di atas meja kayu kecil. Uang yang ku tahu adalah jatah makannya sendiri di proyek hari ini. Bapak istirahat saja di sini. Ini buat beli kopi dan pisang goreng nanti siang. Bisiknya agar tidak membangunkan Anti yang masih membereskan dapur. Aku menerima uang itu dengan tangan gemetar. Bukan karena nilainya, melainkan karena kebesaran hati yang terkandung di dalamnya. Setelah Rangga pergi, aku tidak lantas berdiam diri. Aku meminta bantuan Anti untuk menemaniku ke pasar. Namun tujuanku sebenarnya adalah mencari telepon umum atau wartel tua yang masih tersisa di sudut kota. Aku harus menghubungi seseorang dari masa laluku. Seorang kawan lama yang dulu pernah kubantu saat ia masih merangkak di dunia hukum, yang kini telah menjadi salah satu notaris ternama. Ini aku, Ujang. Ucapku pelan saat sambungan telepon terhubung. Suaraku datar, menyembunyikan badai yang sedang kusiapkan. Kawan lamaku itu terperanjat. Namun ia segera menangkap nada serius dalam bicaraku. Aku memintanya untuk memantau pergerakan aset dan perusahaan Roni serta Risma secara diam-diam. Aku ingin tahu seberapa banyak hutang yang mereka tumpuk di balik gaya hidup mewah mereka. Dan seberapa besar mereka bergantung pada nama besarku yang sebenarnya masih memiliki pengaruh di kalangan pengusaha lama. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup sebagai beban di mata tetangga Rangga. Aku sengaja duduk di depan kontrakan dengan baju kusam, membiarkan orang-orang memandangku iba atau sinis. Namun, di balik mata tuaku yang tampak layu, aku mencatat setiap informasi yang datang dari kawan notarisku. Informasi itu mulai mengalir. Roni sedang berjudi dengan proyek besar yang dananya belum cair, sementara Risma sedang terlilit cicilan peralatan medis yang bunganya kian mencekik. Mereka sedang berada di tepi jurang, namun tetap merasa di atas awan. Pelajaran pertama akan dimulai dengan ketidakberdayaan. Aku meminta kawan notarisku untuk mengirimkan kurir rahasia ke kantor Roni, membisikkan bahwa tanah di pinggiran kota yang selama ini ia incar, yang ia kira milik pemerintah, sebenarnya memiliki pemilik tunggal yang sedang mencari pembeli secara mendadak. Aku tahu Roni akan rakus. Ia akan mencoba segala cara untuk mendapatkan tanah itu demi menyelamatkan perusahaannya yang mulai goyah. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa pemilik tanah itu adalah ayah yang ia usir dari teras rumahnya sendiri. Aku kembali ke kontrakan Rangga sore itu dengan langkah yang masih dipincangkan, menyembunyikan senyum dingin di balik keriput wajahku. Di sana, aku melihat Rangga pulang dengan wajah yang lebih lelah dari biasanya. Namun ia tetap membawakanku sebungkus martabak telur kesukaanku. Tadi ada lembur sedikit, Pak. Lumayan buat tambah-tambah. Ucapnya ceria. Hatiku perih melihat baktinya. Namun ini justru menguatkan tekadku. Keluarga ini sedang terdesak. Tapi itu hanyalah bagian dari skenario besarku untuk memastikan bahwa di akhir nanti hanya tangan yang tuluslah yang akan menggenggam kejayaan. Keesokan harinya, umpan yang kusebar melalui kawan notarisku mulai menampakkan hasil. Roni, dengan segala ketamakan yang membakar dadanya, mulai bergerak liar mencari tahu siapa sosok misterius pemilik lahan luas di pinggiran kota itu. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap rupiah yang ia pinjam untuk uang muka lahan tersebut, sedang kupantau dari sudut kontrakan Rangga yang remang-remang. Sambil menyeruput teh hangat buatan Anti, aku memperhatikan Rangga yang sedang mengobati luka di telapak tangannya. "Kenapa tanganmu, Rangga?" tanyaku pelan, menyentuh kulitnya yang kasar dan mengeras. Ia hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa perihnya.
Hanya terkena ujung besi tua di proyek tadi, Pak. Tidak apa-apa, sudah biasa. Jawabnya. Namun aku tahu kebenarannya. Ia bekerja 2 kali lebih keras demi memastikan aku bisa makan enak. Sementara kakak-kakaknya mungkin sedang berpesta di atas kepalsuan. Di belahan kota yang lain, melalui laporan singkat yang dikirimkan kurir kawan notarisku, aku mengetahui bahwa Roni sedang terjepit. Proyek besarnya macet karena investor menarik diri, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mukanya adalah dengan menguasai lahan pinggiran itu untuk dikembangkan menjadi kawasan komersial. Ia mulai menghubungi bank, mengagunkan aset-asetnya yang tersisa. Bahkan aku mendengar ia mulai meminjam uang dari Risma. Risma yang sama-sama angkuh, dengan senang hati meminjamkan uang dengan bunga tinggi, tak peduli bahwa itu adalah saudara kandungnya sendiri. Keluarga ini benar-benar sedang diambang kehancuran, Pak, bisik kawan notarisku melalui telepon singkat di wartel. Aku hanya mendengarkan dengan tatapan dingin ke arah jalanan gang yang becek. Strategiku masuk ke tahap berikutnya, desakan. Aku memerintahkan kawanku untuk menaikkan harga lahan tersebut sedikit demi sedikit setiap kali Roni menawar. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan mempertaruhkan segalanya demi sebuah ambisi yang semu. Aku ingin ia merasa sangat berkuasa saat berhasil mengamankan kesepakatan itu, tanpa menyadari bahwa ia sedang menandatangani surat kebangkrutannya sendiri. Sementara itu di kontrakan Rangga, keadaan kian mencekik. Pemilik kontrakan mulai menagih uang sewa yang nunggak 2 bulan. Aku melihat Anti diam-diam menangis di dapur sambil menghitung sisa beras yang tinggal segenggam. Rangga, anakku yang malang, tetap berdiri tegak di depanku, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Bapak jangan khawatir, besok Rangga ada borongan cat rumah orang kaya, pasti cukup untuk bayar sewa, ucapnya menenangkanku. Aku menatapnya dengan rasa bangga yang berbaur dengan amarah kepada anak-anakku yang lain. Pelajaran ini harus segera mencapai puncaknya. Keluarga ini terdesak, Rangga kian terhimpit, dan Roni kian merasa di atas angin, karena merasa hampir menguasai harta karun yang ia impikan. Aku bangkit dari dudukku, memegang bahu Rangga erat. Sabar Rangga, badai pasti berlalu, dan orang yang sabar akan mendapatkan tempat yang paling terhormat di akhir cerita, bisikku. Di balik wajahku yang renta, aku tahu bahwa sebentar lagi, topeng-topeng emas itu akan retak, dan kebenaran yang dingin akan menyapa mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tetap diam, membiarkan hari-hari berlalu dalam kepura-puraan, hingga sore itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam, berhenti tepat di mulut gang sempit kami. Kehadiran kendaraan berkilat itu, bak anomali di antara jemuran yang bergantungan, dan bau selokan yang menyengat. Anak-anak kecil berlarian mengejarnya, mengira ada orang penting yang salah alamat. Namun aku tahu siapa yang datang. Aroma ketamakan itu sudah tercium, bahkan sebelum mesinnya mati. Roni turun dari mobil dengan langkah angkuh. Jas sutranya tampak kontras dengan debu gang yang menempel di sepatunya. Di belakangnya, Risma menyusul dengan kacamata hitam yang menutupi matanya. Ia menatap jijik ke arah dinding-dinding papan di sekelilingnya. Mereka tidak datang untuk menjemputku dengan penyesalan, melainkan untuk sebuah misi rahasia. Mereka baru saja mendengar desas-desus bahwa si gembel tua ini, ayahnya sendiri, ternyata memiliki tanda tangan krusial yang dibutuhkan untuk meloloskan sertifikat tanah pinggiran kota yang sedang mereka incar. "Bapak," panggil Roni. Suaranya dipaksakan untuk terdengar lembut, namun matanya terus memindai sekeliling kontrakan Rangga dengan tatapan menghina. Aku sedang duduk di lantai semen sambil membantu Anti memilah sayuran kangkung. Rangga yang baru pulang dengan tubuh berlumur semen hanya terpaku di ambang pintu. Matanya bergetar melihat kakak-kakaknya yang dulu mengusir ayah mereka kini berdiri di sana. "Ada apa, Roni?" "Risma." Kenapa kalian sudi menginjak lantai tanah ini? Tanyaku datar, tanpa mengalihkan pandangan dari kangkung di tanganku.
Risma melangkah maju. Ia meletakkan tas bermereknya di atas meja kayu Rangga yang goyah. Pak, kami dengar Bapak masih menyimpan beberapa dokumen lama peninggalan kakek. Ada surat tanah di pinggiran yang harus ditandatangani ahli waris untuk proses administrasi negara. Ucapnya licin. Sebuah kebohongan yang dirancang sedemikian rupa. Mereka mengira aku pikun. Mereka mengira aku tidak tahu bahwa tanah itu adalah aset senilai puluhan miliar yang akan menyelamatkan perusahaan Roni dari jurang kepailitan. Rangga melangkah maju, mencoba melindungi posisiku. Mas Rani, Mbak Risma, kalau datang hanya untuk urusan kertas, tolong pergi. Bapak baru saja tenang di sini. Ucapnya dengan nada tegas meski suaranya bergetar. Roni hanya tertawa sinis. Ia mengeluarkan seikat uang dari sakunya dan melemparkannya ke arah Rangga. Diam kamu kulit. Ini cukup untuk bayar kontrakanmu setahun. Biarkan aku bicara dengan Bapak. Uang itu berhamburan di lantai, menodai kesederhanaan rumah Rangga dengan aroma kesombongan. Aku menatap uang yang berserakan itu, lalu menatap wajah kedua anakku yang sukses. Strategi dingin yang kususun kini memasuki tahap krusial. Keluarga Rangga kian terdesak secara mental, sementara Roni dan Risma kian menunjukkan taring mereka demi harta. Aku berdiri perlahan, memegang bahu Rangga yang sedang mengepalkan tangan menahan amarah. Kalian ingin tanda tangan itu? Tanyaku dengan senyum yang sulit diartikan. Di dalam dadaku, ritme emosi ini kian memuncak. Pelajaran bagi mereka bukan lagi soal harta, tapi soal bagaimana menghargai nyawa yang telah melahirkan mereka. Aku menatap mata Roni yang berkilat penuh harap. Sebuah tatapan yang hanya muncul ketika ia melihat keuntungan, bukan saat melihat ayahnya. Bapak akan tanda tangan, ucapku pelan, membuat Roni dan Risma hampir bersorak dalam kemenangan yang prematur. Namun, aku melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Tapi bukan di sini. Bawa dokumen itu ke sebuah pertemuan besar besok malam di aula kota. Bapak ingin semua orang melihat bagaimana kalian merawat ayah kalian di hari tua sebelum Bapak menyerahkan segalanya. Roni tertegun, dahinya berkerut cemas. Ia takut rencana liciknya diketahui kolega bisnisnya. Namun ambisinya untuk memiliki tanah itu jauh lebih besar daripada rasa malunya. Baik Pak, apapun kemauan Bapak. Besok malam supir akan jemput Bapak. Pakai baju yang layak, jangan permalukan kami. Ucap Roni ketus sebelum langkah pergi meninggalkan aroma parfum mahal yang menyesakkan di ruangan sempit itu. Risma hanya mendengus, mengikuti kakaknya keluar tanpa sedikit pun melirik ke arah Rangga yang masih berdiri mematung di samping uang yang berhamburan. Setelah mobil mewah itu menghilang dari pandangan, suasana kontrakan menjadi sunyi yang menyakitkan. Rangga berlutut, memunguti lembaran uang di lantai satu persatu dengan tangan yang gemetar. Pak, jangan lakukan ini. Jangan beri mereka apa-apa lagi. Mereka hanya memanfaatkan Bapak, bisiknya dengan suara serak. Seolah jiwanya ikut terinjak bersama uang-uang itu. Anti mendekat, merangkul bahu suaminya. Air matanya jatuh membasahi lantai semen yang dingin. Mereka merasa aku telah kalah. Merasa aku kembali tunduk pada anak-anak yang telah membuangku. Aku mendekat ke arah Rangga, mengambil selembar uang dari tangannya dan meremasnya kecil. Rangga, lihat Bapak. Ucapku dengan otoritas yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Mata tuaku kini tidak lagi tampak layu, melainkan tajam menyerupai elang yang sedang mengincar mangsa. Uang ini adalah harga diri mereka yang mereka buang sendiri. Simpan uang ini, bayar sewamu, dan belikan Anti makanan yang layak. Besok malam, Bapak ingin kamu memakai kemeja terbaikmu. Kita akan pergi ke pertemuan itu bukan sebagai peminta-minta, tapi sebagai pemilik kebenaran. Keluarga kecil itu terperangah melihat perubahan auraku. Mereka tidak tahu bahwa selama beberapa hari ini, aku telah berkoordinasi dengan kawan notarisku untuk menyiapkan sebuah skenario besar yang akan disaksikan oleh seluruh rekan bisnis Roni dan kolega Dr. Risma. Pertemuan itu bukan untuk sekedar menandatangani kertas, melainkan untuk menguliti kepalsuan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aku membiarkan keluarga ini merasa terdesak untuk terakhir kalinya, karena esok, fajar baru akan menyapa mereka yang setia dalam kesederhanaan. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan bersujud panjang di atas sajadah lusuhku. Aku memohon kekuatan agar hatiku tidak goyah oleh sisa-sisa rasa sayang. Strategi dingin sang ayah kini telah mencapai titik didihnya. Di luar,
Suara gerimis mulai membasahi atap seng, menciptakan irama yang seolah-olah sedang menghitung mundur menuju kehancuran sebuah keangkuhan. Besok, seluruh kota akan tahu bahwa di balik sosok gembel ini, ada seorang ayah yang sanggup meruntuhkan gunung kesombongan yang dibangun oleh darah dagingnya sendiri. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang tak biasa, seolah langit sedang melukiskan amarah yang tertahan di dalam dadaku. Aku berdiri di depan cermin retak di kamar mandi Rangga, merapikan kerah kemeja tua yang sudah mulai menipis warnanya, namun tetap bersih berkat tangan lembut Anti. Aku menatap pantulan diriku. Mata ini bukan lagi mata seorang pengemis, melainkan mata seorang hakim yang siap mengetukkan palu kebenaran. Malam itu tiba dengan cepat. Sebuah mobil sedan mewah kiriman Roni berhenti di depan gang. Sopirnya menatap kontrakan reot itu dengan pandangan merendahkan. Namun aku melangkah masuk ke kabin mobil dengan punggung tegak, diikuti Rangga yang tampak canggung dengan kemeja lungsuran yang masih rapi. Di sepanjang perjalanan, Rangga menggenggam tanganku erat. "Pak, jika nanti mereka menghina kita lagi, ayo kita pulang saja. Rangga tidak butuh harta mereka. Rangga hanya butuh Bapak," bisiknya penuh ketulusan. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan badai di baliknya. Aula kota itu tampak benderang, dipenuhi oleh lampu kristal yang memantulkan kemilau perhiasan para tamu undangan. Roni dan Risma berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh rekan bisnis dan kolega terpandang. Mereka tampak seperti raja dan ratu di atas tahta kepalsuan. Begitu melihatku masuk bersama Rangga, wajah Roni sempat menegang. Ia segera menghampiri kami, mencoba menghalangi agar kami tidak terlalu dekat dengan kerumunan utama. "Bapak, duduk di pojok sana dulu." Nanti kalau saatnya tiba, aku akan panggil untuk tanda tangan. Ingat, jangan banyak bicara. Desisnya ketus, tatapannya penuh ancaman. Konfrontasi besar ini dimulai ketika Roni naik ke podium dengan penuh percaya diri. Ia mengumumkan akuisisi lahan besar yang akan mengubah peta bisnis kota ini. Lahan yang ia klaim telah didapatkan dengan kerja keras dan integritas keluarga. "Keberhasilan ini adalah bentuk bakti saya pada nilai negara dan keluarga," ucapnya munafik, disambut tepuk tangan riuh. Risma berdiri di sampingnya, tersenyum bangga seolah-olah dialah pilar moral di balik kesuksesan kakaknya. Mereka benar-benar merasa telah menang, merasa dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Namun, saat Roni memanggilku ke depan untuk prosesi simbolis penandatanganan dokumen, aula menjadi sunyi. Aku melangkah perlahan ke atas panggung, ditemani Rangga yang berdiri setia di belakangku, seperti karang. Roni menyodorkan pena emas. Matanya memberi isyarat agar aku segera membubuhkan tanda tangan pada berkas yang akan menyerahkan seluruh aset lahan pinggiran itu kepadanya secara cuma-cuma. Para wartawan mulai mengarahkan kamera, dan kilatan lampu flash menerangi wajahku yang penuh keriput. Aku tidak mengambil pena itu. Sebaliknya, aku mengambil mikrofon yang berada di hadapan Roni. Suasana menjadi mencekam. Roni mencoba merebutnya kembali, namun aku menatapnya dengan pandangan yang begitu tajam hingga ia mematung. "Malam ini, aku datang bukan sebagai saksi kesuksesan kalian." Suaraku bergema memenuhi aula, berat dan penuh emosi. "Aku datang sebagai ayah yang kalian usir, sebagai orang tua yang kalian beri uang di bawah pagar seolah aku adalah sampah. Dan malam ini, kebenaran akan berbicara lebih keras daripada uang kalian." Di saat itulah, pintu aula terbuka lebar, dan kawan notarisku masuk membawa berkas asli yang akan membongkar siapa sebenarnya pemilik sah dari segala kemewahan yang mereka banggakan. Langkah kakinya yang tegas di atas lantai porselen menciptakan irama keadilan yang selama ini tertunda. Roni mencoba tertawa paksa, wajahnya pucat pasi di bawah sorot lampu panggung. "Bapak bicara apa? Ini acara bisnis, jangan membawa drama keluarga ke sini," desisnya dengan suara yang bergetar hebat, mencoba menutupi kepanikan yang mulai menjalar. Namun, mikrofon masih di tanganku, dan seluruh mata tamu undangan kini tertuju pada kami dengan rasa ingin tahu yang memuncak. Aku menatap satu persatu wajah para pengusaha di ruangan itu, lalu beralih kepada Risma yang kini gemetar di sudut panggung. "Dokter Risma,
anakku yang cantik, ucapku parau. Kau memberikan uang dengan melemparkannya ke tanah saat ayahmu ini kedinginan di depan pagarmu. Dan kau, Roni, kau menutup pintu rumahmu seolah aku adalah noda. Malam ini, aku ingin kalian tahu bahwa tangan kuli bangingan yang kalian hina inilah yang selama ini memberi makan martabatku. Notaris itu naik ke panggung, menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam kepadaku. Aku membukanya dengan perlahan, membiarkan keheningan yang mencekam menyelimuti aula. Kalian mengincar tanah di pinggiran kota itu, bukan? Tanah yang kalian pikir milik pemerintah atau pemilik misterius yang bisa kalian tipu? Aku mengeluarkan selembar dokumen asli dengan stempel resmi yang sah. Pemilik tunggal lahan seluas 50 hektar itu adalah aku, Ujang. Dan aset perusahaan yang kau jalankan sekarang, Roni, sejatinya masih berdiri di atas fondasi namaku yang belum pernah kuhapuskan. Gumam riuh mulai terdengar dari para tamu. Bisikan-bisikan tajam seperti sembilu mulai menyerang rungu Roni dan Risma. Wartawan yang tadi hanya mengambil foto seremonial, kini mulai mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan pedas. Roni merampas dokumen itu dari tanganku, membacanya dengan mata membelalak. Ia jatuh terduduk di atas panggung, lututnya lemas seolah tulang-tulangnya telah lenyap. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada badai manapun. Tidak mungkin. Bapak hanyalah orang tua yang bangkrut. Bapak tidak punya apa-apa, teriak Risma histeris. Air mata mulai merusak riasan wajahnya yang mahal. Aku menatapnya dengan rasa iba yang tersisa. Aku tidak pernah bangkrut, Risma. Aku hanya memberikan segalanya pada kalian untuk melihat apakah kalian akan tetap menjadi manusia saat memiliki segalanya. Ternyata, harta telah mengubah kalian menjadi monster yang tak mengenal wajah ayahnya sendiri. Di belakangku, Rangga hanya menunduk. Ia tidak bersorak atas kemenangan ini. Ia justru mendekat dan memegang pundakku, seolah ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja di tengah konfrontasi besar ini. Saat itulah, aku mengumumkan keputusan terakhirku di depan semua orang. Karena kalian telah menganggapku mati di depan pintu kalian, maka malam ini, di depan saksi-saksi ini, aku menyatakan bahwa seluruh aset dan lahan tersebut akan kualihkan sepenuhnya kepada Rangga, satu-satunya anak yang memberiku rumah saat aku tak punya apa-apa. Puncak drama ini mencapai klimaksnya. Kebenaran telah terbongkar, dan jebakan yang kusiapkan telah menjerat mereka dalam jeruji penyesalan yang tak bertepi. Aula yang tadinya megah, kini terasa seperti ruang pengadilan yang dingin. Roni masih bersimpuh di lantai panggung, jemarinya mencengkram dokumen yang menyatakan bahwa seluruh dunia yang ia bangun dengan keangkuhan, kini telah berpindah tangan ke adik bungsunya, si kuli bangunan yang selalu ia rendahkan. Kilatan lampu kamera wartawan tak lagi memuja kesuksesannya, melainkan mengabadikan wajah kehancurannya yang akan menjadi konsumsi publik esok pagi. Ini tidak sah, Bapak pasti sudah gila, pakai Risma. Suaranya melengking memecah keheningan, namun tak ada seorang pun kolega dokternya yang mendekat untuk membela. Mereka justru mundur perlahan, seolah takut tertular aib yang baru saja terungkap. Aku menatap Risma dengan ketenangan yang mematikan. Gila adalah ketika seorang anak membiarkan ayahnya tidur di halte bus, sementara ia tidur di atas ranjang sutra Risma. Dokumen ini sah, ditandatangani jauh sebelum aku datang ke rumahmu malam itu. Rangga, yang namanya baru saja kusebut sebagai pewaris tunggal, tampak gemetar. Ia tidak menunjukkan wajah haus kekuasaan. Sebaliknya, ia memegang lenganku dengan cemas. Pak, Rangga tidak butuh ini semua. Rangga hanya ingin Bapak sehat. Bisiknya tulus. Kalimat itu terdengar jelas melalui mikrofon yang masih menyala, membuat para tamu undangan terenyuh. Kontras antara ketulusan si miskin dan ketamakan si kaya terpampang nyata di depan mata dunia, menciptakan sebuah narasi yang tak terbantahkan. Di sisi lain panggung, Roni mulai merangkak mendekatiku, mencoba menyentuh ujung kemeja tuaku. Pak, tolong Pak, perusahaan Roni sedang di ujung tanduk. Jika investor tahu lahan ini bukan milik Roni, Roni akan hancur. Roni akan dipenjara karena penipuan investasi. Ratapnya dengan suara serak. Air matanya kini asli. Namun itu bukan air mata penyesalan atas perlakuannya padaku,
melainkan air mata ketakutan akan kehilangan kemewahannya. Aku menarik kakiku menjauh, membiarkan tangannya hanya menyentuh bayanganku. Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri sejak kau menggadaikan rumah kenangan kita, Roni, jawabku tanpa emosi. Aku menoleh ke arah notarisku, memberi isyarat agar ia segera memproses pemindahan hak tersebut di depan saksi-saksi hukum yang hadir. Satu persatu rekan bisnis Roni mulai meninggalkan aula dengan wajah kecewa dan marah. Mereka merasa tertipu oleh citra anak berbakti yang selama ini dijual oleh Roni. Dalam hitungan menit, jaringan bisnis yang ia bangun selama belasan tahun mulai runtuh seperti kartu yang tersapu badai. Malam itu, puncak drama ini ditutup dengan pemandangan yang menyayat hati. Aku dan Rangga berjalan keluar dari aula dengan kepala tegak, melewati Roni dan Risma yang terduduk lemas di tengah kemewahan yang kini terasa hampa. Di luar, angin malam menyambut kami dengan kelembutan yang berbeda. Aku tahu, ini baru awal dari babak baru. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya menjadi debu di bawah kaki dunia, agar mereka mengerti bahwa di atas segalanya, kasih sayang dan kejujuran adalah mata uang yang takkan pernah mengalami devaluasi. Sebuah nilai yang kini harus mereka bayar mahal dengan harga diri yang luluh lantak di hadapan publik. Dalam sekejap, citra yang mereka bangun dengan tembok-tembok emas runtuh, digantikan oleh label anak durhaka yang akan melekat seumur hidup. Malam itu, di dalam taksi yang membawa kami kembali ke pinggiran kota, Rangga masih terdiam menatap keluar jendela. Ia menggenggam map hitam itu seolah-olah benda itu adalah bara api yang panas. "Pak, kenapa harus Rangga?" Rangga takut harta ini akan mengubah Rangga menjadi seperti Mas Roni. Suaranya lirih, dipenuhi kekhawatiran yang murni. Aku mengusap punggung tangannya yang masih menyisakan sisa semen kering. Harta hanya akan mengubah mereka yang hatinya kosong, Rangga. Hatimu sudah penuh dengan kasih, dan itu adalah jangkar yang akan menjagamu agar tetap membumi. Sementara itu, badai sistematis mulai menghantam kehidupan Roni dan Risma tanpa ampun. Berita tentang kepemilikan lahan yang sah menyebar ke pihak bank dan investor. Keesokan paginya, kantor Roni telah dikerumuni oleh orang-orang yang menuntut pengembalian dana investasi. Tanpa lahan sebagai jaminan, semua pinjaman Roni jatuh tempo seketika. Aku mendengar dari notarisku bahwa apartemen mewah dan mobil-mobil sport milik Roni mulai ditarik oleh pihak leasing. Ia yang dulu memandangku sebagai noda, kini benar-benar tercoreng oleh lumpur kegagalannya sendiri. Risma pun tak luput dari kejatuhan. Kolega-koleganya di rumah sakit mulai menjaga jarak, merasa malu berafiliasi dengan dokter yang secara terbuka menghina ayahnya sendiri. Pasien-pasiennya mulai membatalkan janji temu, dan desas-desus tentang pencabutan izin prakteknya mulai berembus kencang karena masalah etika yang viral tersebut. Pintu-pintu dunia yang dulu terbuka lebar untuknya karena kekuasaan, kini tertutup rapat karena hilangnya rasa hormat. Mereka kini merasakan apa yang kurasakan. Berdiri di depan pintu yang terkunci, memohon belas kasihan, namun hanya mendapatkan kesunyian. Puncak dari kebenaran yang terbongkar ini adalah saat pihak bank mendatangi Roni untuk menyita aset terakhirnya. Ia mencoba menghubungi Risma untuk meminta bantuan. Namun Risma sendiri sedang sibuk mengemasi barang-barangnya karena rumah mewahnya pun kini terancam dilelang. Mereka saling menyalahkan, saling mencaci di atas puing-puing kehancuran mereka. Membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas dasar materi akan hancur begitu materi itu lenyap. Di titik ini, mereka bukan lagi raja dan ratu, melainkan jiwa-jiwa yang kelaparan akan pengakuan. Aku duduk di teras kontrakan Rangga, melihat berita di televisi kecil tentang kebangkrutan tragis dua pengusaha muda, yang kini tengah menjadi pusat cibiran nasional. Rangga datang membawakanku segelas kopi pahit, sebuah tradisi kecil yang ia pertahankan meski kini ia adalah pemilik sah kekayaan besar. Aku menyesap kopi itu perlahan, merasakan pahit yang mulai berganti dengan kelegaan. Strategi dingin sang ayah telah usai, dan kini saatnya membiarkan hukum alam bekerja, menuntun mereka menuju titik nadir,
di mana penyesalan adalah satu-satunya teman yang tersisa. Roda kehidupan yang mereka putar dengan sombongnya kini telah berbalik arah, melindas setiap inci keangkuhan yang pernah mereka banggakan. Hanya dalam hitungan minggu, kemegahan itu sirna. Roni kini bukan lagi direktur yang duduk di kursi kulit empuk, melainkan lelaki yang meringkuk di sudut kontrakan kecil, menatap langit-langit yang bocor dengan tatapan kosong. Kejatuhan itu berlangsung sistematis, seolah semesta memang ingin mereka merasakan setiap perih yang dulu aku tanggung. Seluruh aset Roni disita, meninggalkan utang yang seakan takkan lunas hingga 7 turunan. Ia kini benar-benar lumpuh secara ekonomi, tak punya lagi kawan yang sudi mengangkat telepon darinya. Teman-teman yang dulu bersulang di mejanya hilang bak di telan bumi, menyisakan kesunyian yang mencekam. Ia mencoba melamar pekerjaan, namun namanya telah tercoreng di setiap mesin penjari sebagai sosok anak yang membuang ayahnya. Risma pun mengalami nasib yang tak kalah memilukan. Klinik kecantikannya disegel, dan gelar dokter yang ia banggakan terasa hambar saat ia harus menjual sisa-sisa perhiasannya hanya untuk sekadar menyambung hidup. Ia yang dulu merasa jijik mencium aroma tubuhku, kini harus mencium aroma keputusasaan di kamar sewa sempit yang pengap. Penyesalan mulai tumbuh, namun masih berselimut ego. Mereka kehilangan segalanya, tapi yang paling menyakitkan adalah mereka kehilangan kehormatan yang tak mungkin bisa dibeli kembali. Namun, sebuah plot twist yang viral mulai mengguncang publik sekali lagi. Di tengah kejatuhan mereka, Rangga, si kuli bangunan yang kini menjadi miliarder baru, muncul di sebuah wawancara televisi yang disiarkan secara nasional. Publik mengira Rangga akan memamerkan kekayaannya atau mencaci kedua kakaknya yang telah jatuh. Namun, dengan mengenakan kaos sederhana dan wajah yang tetap bersahaja, Rangga justru melakukan sesuatu yang tak terduga. "Harta ini bukan milik saya," ucap Rangga di depan kamera dengan suara tenang. "Ini adalah amanah dari Bapak untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Saya telah melunasi semua hutang pribadi Mas Roni dan Mbak Risma, bukan agar mereka kembali kaya, tapi agar mereka tidak masuk penjara." Seluruh penonton terdiam. Rangga menjelaskan bahwa ia telah membeli kembali rumah tua kenangan kami, namun bukan untuk ditinggali olehnya. Ia menjadikannya sebagai rumah singgah bagi orang-orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anak mereka. Berita ini meledak di media sosial. Video Rangga yang tetap rendah hati meski sudah menjadi pemilik tanah puluhan hektar menjadi viral, menciptakan standar moral baru bagi seluruh negeri. Orang-orang menangis melihat betapa tulusnya si bungsu yang dulu dihina. Di sisi lain kota, Roni dan Risma menonton siaran itu melalui ponsel retak di sebuah warung kecil. Mereka melihat adik yang dulu mereka beri uang dengan cara dilempar, kini justru menjadi penyelamat martabat mereka. Di sanalah, untuk pertama kalinya, tangisan mereka pecah. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari betapa kecilnya jiwa mereka di hadapan cinta yang begitu besar. Rasa malu yang kini menghujam dada mereka jauh lebih perih daripada dinginnya lantai halte yang pernah aku rasakan. Mereka melihat di layar televisi itu, Rangga tidak sedikit pun membusungkan dada. Ia tetaplah Rangga yang sama, yang berbicara tentang keberkahan di atas kemewahan, dan tentang bagaimana seorang ayah adalah pintu surga yang tak boleh dikunci secara paksa. Kejatuhan mental ini membuat Roni dan Risma benar-benar lunglai. Mereka yang dulu merasa berdiri di puncak Menara Gading, kini merasa seperti butiran debu yang tak berarti. Keinsafan mulai merayap pelan di antara isak tangis yang menyesakkan. Roni menatap tangannya yang bersih, yang selama ini hanya digunakan untuk menandatangani cek. Lalu melihat tangan Rangga di layar televisi yang masih memiliki bekas luka kerja kasar. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menukar emas dengan loyang. Menukar kasih abadi dengan angka-angka di saldo bank yang bisa lenyap dalam semalam. Plot twist viral itu tidak hanya mengubah nasib mereka, tapi juga mengubah cara dunia memandang mereka. Jika sebelumnya mereka dihujat sebagai monster, kini mereka dipandang sebagai jiwa-jiwa malang yang tersesat di jalan kesombongan. Orang-orang mulai memuji kemuliaan hati keluarga ini, bukan karena kekayaannya, melainkan karena kemampuan seorang ayah dan si bungsu untuk memaafkan di saat mereka memiliki segala alasan untuk membalas dendam.
Inilah balasan sistematis yang paling telak. Bukan dengan menghancurkan raga, melainkan dengan melunakkan hati yang telah membatu. Risma, dengan kerudung sederhana yang kini menutupi kepalanya, terduduk lemas di bangku taman kota. Ia teringat kembali momen saat ia menjatuhkan uang ke tanah di depan kakiku. Bayangan itu kini berputar berulang kali di kepalanya, seperti kaset rusak, menimbulkan rasa mual akan kelakuannya sendiri. Ia merasa tidak pantas lagi menyandang gelar dokter, karena ternyata hatinya sendirilah yang selama ini sakit parah dan membutuhkan penyembuhan. Ia mulai menyadari bahwa rumah mewah dan perhiasan hanyalah aksesori yang menutup-nutupi kemiskinan jiwanya. Di rumah tua yang telah dibeli kembali oleh Rangga, aku berdiri di teras, menatap pohon mangga yang dulu ditanam Roni. Kini, pohon itu telah dibersihkan, dan di bawahnya terdapat kursi kayu yang nyaman untukku bersandar. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasa lega. Aku melihat Rangga pulang. Ia langsung memelukku tanpa kata-kata. Keheningan di antara kami adalah bahasa cinta yang paling jujur. Kami sedang menunggu, bukan menunggu harta tambahan, melainkan menunggu kembalinya dua jiwa yang telah lama hilang dari pelukan keluarga. Malam itu ditutup dengan sebuah pengumuman di media sosial milik Rangga. Ia mengundang siapa saja yang merasa kehilangan arah untuk datang ke Rumah Bakti Pak Ujang. Di balik layar ponsel masing-masing, Roni dan Risma membaca undangan itu dengan tangan gemetar. Mereka tahu, undangan itu secara tersirat ditujukan untuk mereka. Mereka berada di persimpangan jalan, tetap bersembunyi dalam lubang rasa malu, atau memberanikan diri pulang untuk bersimpuh memohon ampunan pada kaki yang pernah mereka abaikan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Roni dan Risma. Langit seolah ikut menekan dada mereka dengan sunyi yang menghakimi. Tak ada lagi bantal bulu angsa atau keharuman aromaterapi yang menemani. Hanya bau apek dari dinding lembab dan gema penyesalan yang berteriak di setiap sudut pikiran. Mereka telah sampai pada titik di mana kehampaan bukan lagi sekadar kata, melainkan kenyataan yang melumpuhkan jiwa. Keesokan paginya, di bawah langit yang mendung seolah hendak menumpahkan duka, dua sosok tampak berjalan gontai menuju gerbang rumah tua kami. Mereka bukan lagi pengusaha sukses atau dokter ternama yang datang dengan deru mesin mobil mewah. Mereka datang dengan pakaian sederhana yang kusut, berjalan kaki melewati jalanan yang pernah mereka anggap terlalu kotor untuk dipijak. Roni berjalan di depan dengan bahu yang merosot, sementara Risma mengekor di belakangnya, menunduk dalam-dalam seolah setiap pasang mata tetangga adalah belati yang siap menguliti rasa malunya. Aku sedang duduk di kursi kayu di bawah pohon mangga itu, memegang cangkir teh yang masih mengepulkan uap tipis. Rangga berdiri di sampingku, tangannya yang kuat bersandar pada sandaran kursiku, memberikan kekuatan yang tak terucap. Begitu melihat kedua kakaknya berdiri di depan pagar yang dulu menjadi saksi bisu pengusiranku, Rangga bergerak maju. Ia tidak membuka pagar itu dengan kasar atau penuh amarah. Ia membukanya perlahan, lebar-lebar, persis seperti hatinya yang tak pernah tertutup untuk saudara-saudaranya. Roni tidak sanggup melangkah lebih jauh. Begitu kakinya menyentuh tanah halaman, ia jatuh berlutut. Suara tangisnya yang pecah adalah suara paling menyayat hati yang pernah kudengar. Sebuah raungan dari seorang anak yang baru sadar bahwa ia telah kehilangan dunianya demi mengejar bayangan. Risma pun ikut bersimpuh di samping kakaknya, menyembunyikan wajah di balik kedua tangannya yang gemetar. Mereka tidak berani menatap wajahku. Mereka hanya bisa mencium aroma tanah yang basah, tanah yang dulu ingin mereka kuasai, namun kini menjadi tempat mereka memohon belas kasihan. "Bapak, Roni berdosa, Pak. Roni sudah buta." Kalimat itu terputus oleh isak yang menyesakkan dada. Risma hanya bisa meratap tanpa kata,
Bahunya berguncang hebat. Aku melihat mereka dari kejauhan, dan hatiku yang dulu kupikir telah membatu karena luka, tiba-tiba terasa luluh. Inilah plot twist yang sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang menjadi kaya atau siapa yang jatuh miskin, melainkan tentang bagaimana cinta seorang ayah mampu meruntuhkan benteng ego yang paling kokoh sekalipun. Aku bangkit dari kursi dengan perlahan, menolak bantuan Rangga karena ingin menunjukkan bahwa aku masih memiliki kekuatan untuk memaafkan. Aku melangkah mendekati mereka. Bayanganku menaungi tubuh mereka yang kerdil karena rasa bersalah. Di bawah rintik gerimis yang mulai turun satu-satu, aku mengulurkan tanganku. Tangan yang dulu mereka tolak. Tangan yang pernah mereka biarkan kedinginan. Kejatuhan mereka telah sempurna. Dan di atas puing-puing kesombongan itu, sebuah keinsafan lahir melalui air mata yang membasuh jiwa. Aku tidak menarik mereka dengan amarah. Tidak pula mengusir mereka dengan dendam yang membara. Aku hanya diam. Membiarkan isak tangis itu menyatu dengan suara hujan. Membiarkan langit menjadi saksi bahwa di dunia ini tak ada tempat yang lebih luas untuk pulang selain hati seorang ayah. Berdirilah, bisikku pelan. Suaraku nyaris hilang di telan angin senja. Jangan biarkan tanah ini lebih tinggi dari harga diri kalian untuk kembali menjadi manusia. Roni mendongak. Wajahnya sembab dan matanya merah karena perih yang teramat dalam. Ia meraih jemariku, menciumnya berkali-kali, seolah sedang meminum air di tengah padang pasir yang gersang. Risma pun melakukan hal yang sama. Ia memeluk kakiku erat, membasahinya dengan air mata penyesalan yang jauh lebih tulus daripada berlian manapun yang pernah ia kenakan. Rangga mendekat. Ia ikut berjongkok dan merangkul kedua kakaknya. Tidak ada kata sindiran, tidak ada tatapan kemenangan. Si bungsu yang dulu mereka sebut sebagai beban, kini justru menjadi jembatan yang menyatukan kembali kepingan keluarga yang telah retak. Di halaman rumah tua ini, kemewahan telah kehilangan artinya. Kami hanya 4 orang manusia yang sedang mencoba menjahit kembali luka-luka lama dengan benang kesabaran. Aku menuntun mereka masuk ke dalam rumah, melewati pintu yang kini terbuka lebar, tanpa ada satupun sekat yang menghalangi. Di dalam, aroma kopi dan gorengan sederhana yang disiapkan Anti menyambut kami. Rumah ini tidak lagi megah, tapi terasa begitu hangat. Roni dan Risma duduk bersila di atas tikar pandan, menatap dinding-dinding kayu yang penuh dengan foto masa kecil mereka. Di sana, mereka melihat diri mereka yang dulu, yang bahagia hanya karena sebuah balon, yang tertawa hanya karena digendong di punggung ayahnya. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah mengejar bayang-bayang di luar sana, sementara cahaya yang sesungguhnya ada di sini, di dalam kerentaan ayahnya. Bapak, Roni siap memulai semuanya dari nol. Roni akan bekerja apa saja, asal Bapak sudi memaafkan. Ucap Roni dengan suara yang kini lebih mantap, meski masih ada sisa isak di sana. Risma mengangguk. Ia melepaskan kacamata hitamnya dan menunjukkan mata yang kini jernih, tanpa kepalsuan. Mereka telah kehilangan harta, kehilangan jabatan, dan kehilangan nama baik. Namun di dalam kehampaan itu, mereka justru menemukan kembali diri mereka yang hilang. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tapi ia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ia membawa serta kebijaksanaan bagi mereka yang mau belajar. Malam itu, kami makan bersama dalam kesederhanaan yang luar biasa. Tak ada sendok perak atau piring porselen mahal. Hanya tangan-tangan yang saling bersentuhan saat mengambil nasi dari bakul yang sama. Aku memandang mereka satu persatu di bawah temaram lampu neon, menyadari bahwa setiap luka memang memiliki waktunya untuk sembuh. Dan setiap pintu yang pernah tertutup rapat selalu memiliki kunci bernama pengampunan. Keheningan yang menyelimuti meja makan malam itu terasa begitu sakral. Bukan lagi sunyi yang mencekam, melainkan sunyi yang menyembuhkan. Roni menyuap nasi dengan tangan gemetar,
sementara Risma berkali-kali menyeka sudut matanya saat melihat Rangga dengan telaten mengambilkan lauk untukku. Disinilah mereka belajar bahwa rasa kenyang yang sesungguhnya bukan berasal dari hidangan restoran berbintang, melainkan dari kedamaian batin yang telah lama mereka gadaikan demi ambisi. Hari-hari berikutnya menjadi pembuktian bagi mereka yang ingin membasuh diri dari noda masa lalu. Roni yang dulu tak sudi menyentuh debu, kini tanpa ragu membantu Rangga mengangkut bahan bangunan untuk renovasi rumah singgah. Ia tak lagi mengenakan jas sutra. Kini tubuhnya berkeringat di bawah terik matahari. Namun wajahnya tampak jauh lebih tenang daripada saat ia memiliki saldo miliaran rupiah. Ia belajar bahwa setiap tetes peluh yang keluar untuk kebaikan terasa lebih wangi daripada parfum termahal sekalipun. Risma pun tak berdiam diri. Ia menggunakan sisa ilmu dan tenaganya untuk mengabdi di klinik kesehatan kecil yang dibangun Rangga di area rumah singgah. Ia merawat orang-orang tua yang terlantar, memandikan mereka dengan penuh kasih, dan mendengarkan keluh kesah mereka, seolah sedang menebus setiap detik ia mengabaikan suaraku. Setiap kali ia melihat pasien lansia yang merindukan anaknya, Risma akan teringat pada hari di mana ia menarik tirai jendela rumah mewahnya demi mengusirku. Dan di saat itulah ia akan menunduk, meneteskan air mata tobat di atas jas putihnya yang kini kembali murni. Publik yang dulu menghujat kini mulai melihat perubahan itu. Media sosial yang pernah menjadi panggung kehancuran mereka, kini berbalik menjadi saksi transformasi jiwa yang luar biasa. Penyesalan yang terlambat menjadi tajuk yang sering dibicarakan orang, namun aku selalu berpesan pada mereka bahwa tidak ada kata terlambat selama napas masih berhembus. Kejatuhan sistematis yang kurencanakan ternyata bukan bertujuan untuk menghukum raga mereka, melainkan untuk melahirkan kembali nurani mereka yang telah mati suri. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, raga tuaku mulai memberikan tanda-tanda kelelahan. Tugas sebagai seorang ayah untuk memberi pelajaran terbesar telah usai, dan kini energiku seolah mulai memudar seiring dengan tuntasnya misi hidupku. Aku sering duduk di kursi goyang di teras, memandangi ketiga anakku yang kini saling bahu-membahu dalam kerukunan yang dulu hanya bisa kumimpikan. Ada rasa haru yang membuncah saat melihat Roni memijat kaki Rangga yang kelelahan, atau saat Risma menyuapi Anti dengan penuh keakraban. Malam itu, saat rembulan bersinar penuh di atas rumah tua kami, aku memanggil mereka semua untuk berkumpul di dekatku. Aku tidak membicarakan tentang harta atau tanah lagi, karena semua itu kini telah menjadi berkah di tangan Rangga. Aku hanya ingin menyampaikan pesan terakhir tentang arti sebuah keluarga. Di bawah naungan langit malam yang tenang, aku merasakan ritme emosiku mencapai titik damai yang paling sempurna. Aku tahu, waktu untuk beristirahat dengan tenang telah dekat. Karena istana yang sesungguhnya kini telah berdiri kokoh, bukan dari semen dan batu, melainkan dari pilar-pilar kasih sayang yang tak akan lagi runtuh oleh badai kesombongan. Napasku terasa kian ringan, seringan kapas yang terbang terbawa angin malam yang sejuk. Di sekelilingku, wajah-wajah yang kucintai merapat. Roni di sisi kananku, Risma di sisi kiriku, dan Rangga yang menggenggam tanganku erat tepat di hadapanku. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi strategi. Yang tersisa hanyalah sebuah keikhlasan yang purna. Bapak sudah lelah, bisiku pelan. Namun senyum tak lepas dari bibirku yang kaku. Roni menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi tanganku. Namun kali ini bukan tangis ketakutan akan kemiskinan, melainkan tangis cinta yang murni. Bapak jangan bicara begitu, kami masih ingin berbakti, ucapnya parau. Aku menggeleng perlahan, menatap mata mereka satu persatu dengan penuh kedamaian. Aku ingin mereka tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah saat kita dipuja dunia, melainkan saat kita mampu menundukkan ego demi memuliakan orang tua. Aku berpesan kepada Rangga agar tetap menjadi samudra yang luas bagi saudara-saudaranya,
dan kepada Roni serta Risma agar tetap menjadi pohon yang teduh bagi sesama. Rumah singgah yang mereka bangun kini telah menjadi rumah bagi puluhan orang tua yang senasib denganku dulu. Sebuah warisan abadi yang nilainya jauh melampaui surat tanah manapun. Pelajaran hidup yang kuberikan melalui kepahitan telah berubah menjadi madu yang manis bagi masa depan mereka. Di ambang kesadaran yang kian menipis, aku melihat bayangan mendiang istriku tersenyum di kejauhan, seolah memanggilku pulang setelah tugas besar ini kuselesaikan. Malam itu, di bawah kesaksian bintang-bintang yang meredup, aku mengembuskan nafas terakhirku dengan hati yang tenang. Aku pergi bukan sebagai gembel yang terbuang, bukan pula sebagai miliarder yang angkuh, tapi sebagai seorang ayah yang berhasil memenangkan kembali hati anak-anaknya. Penyesalan mereka mungkin terlambat bagi raga ini, namun tidak pernah terlambat bagi jiwa mereka. Aku meninggalkan dunia ini dengan sebuah senyum kemenangan yang paling sunyi, meninggalkan sebuah cerita yang akan diingat sebagai bukti bahwa cinta yang tulus mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Kini, setiap kali angin berhembus di halaman rumah tua itu, orang-orang akan teringat pada sosok Pak Ujang, seorang ayah yang rela menjadi kecil agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi besar secara nurani. Roni, Risma, dan Rangga melanjutkan hidup sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, menjaga rumah bakti itu dengan penuh cinta. Cerita ini berakhir di sini, di sebuah tanah yang subur oleh air mata taubat dan kasih sayang, meninggalkan sebuah pelajaran abadi bagi siapa saja yang membaca. Bahwa harta bisa dicari, namun doa dan ridho orang tua adalah harta karun yang jika hilang, takkan pernah bisa ditemukan kembali di sudut dunia manapun. Sahabat Suara Kehidupan, kita baru saja menyaksikan bahwa harta bisa membuat manusia lupa akan pijakannya. Namun cinta seorang ayah tetaplah pelabuhan terakhir meski telah berkali-kali dihempas badai. Pak Ujang telah pergi dengan tenang, meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada tanah puluhan hektar, yaitu sebuah keluarga yang kembali utuh melalui pintu penyesalan. Apa pelajaran yang paling menyentuh hati Anda dari kisah tadi? Apakah menurut Anda, Roni dan Risma pantas mendapatkan maaf dari sang ayah? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang. Ketuk tombol like jika Anda setuju bahwa ridho orang tua adalah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Sampai jumpa di kisah-kisah mengharukan selanjutnya, hanya di Suara Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.